Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Sony Perwadi, Lianur Hidayah, Handika Pratama akan mempresentasikan materi terkait parenting. Definisi parenting atau pengasuhan pada tahun 1959 di Amerika mulai dikenal istilah parenting yang memiliki konotasi yang lebih aktif daripada parenthood dan telah menggeser istilah parenthood. Parenting termuat dalam kamus sejak 1959 yang merupakan sebuah kata benda yang berarti keberadaan atau tahap menjadi orang tua. Parenting adalah segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan, dan memberi panduan. Dengan pengertian yang demikian, maka istilah dalam bahasa Indonesia yang paling sesuai adalah pengasuhan anak. Tugas orang tua bukan sekedar melahirkan dan membesarkan anak, akan tetapi juga menjalani kewajiban jadi orang tua bagi anak-anak mereka. Akan tetapi melakukan serangkaian keputusan tentang sosialisasi kepada anaknya. Selanjutnya ada tujuan parenting. Yang pertama itu ada menjamin kesehatan dan keselamatan fisik anak, dan yang kedua itu mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dalam perkembangan ekonomis, serta yang ketiga itu ada pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya yang dianut. Menurut DeVry, Olson, dan Skogren 2011 terdapat 5 jenis gaya pola asuh. Yang pertama itu ada democratic style, itu adanya peraturan dan harapan yang jelas dengan diskusi dari keduanya. Dalam gaya ini terdapat keseimbangan antara kontrol dan dukungan orang tua. Gaya ini juga akan membentuk anak dengan emosional yang sehat dan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Anak juga akan cenderung mandiri dan ceria. Yang kedua ada authoritarian style, yaitu orang tua menetapkan aturan yang kaku dan harapan yang ketat, menuntut ketaatan anak. Gaya ini cenderung dengan dukungan yang sangat rendah dan kontrol yang tinggi sehingga cenderung menimbulkan ketidakbahagiaan dan membentuk anak mudah marah. Dan yang ketiga ada permissive style, itu orang tua jarang memaksa anak memenuhi standar mereka. Gaya ini tidak memiliki keseimbangan antara dukungan dan kontrol, sehingga anak cenderung impulsif, agresif, dan sering memberontak dominan. Yang keempat ada rejecting style, itu orang tua tidak perhatian dan jarang memiliki harapan terhadap anaknya, sehingga anak akan cenderung tumbuh tanpa kedewasaan dan memiliki masalah secara psikologis. Yang kelima itu ada uninvolved style, itu orang tua tidak terlibat dalam pengasuhan anak dan membiarkan anaknya, yang penting tidak mengganggu kegiatan orang tua. Anak kurang memiliki dukungan emosi sehingga cenderung menyendiri dan memiliki prestasi yang rendah. Selanjutnya itu terdapat 4 gaya pengasuhan pola asuh, Lestari 2012. Yang pertama itu ada otoriter, yakni ketika penerimaan rendah dan tuntunan atau kontrol yang tinggi dari orang tua, akan banyak tuntutan atau aturan yang harus diikuti tanpa penjelasan yang jelas, dan kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan serta akan memberikan hukuman jika terjadi pelanggaran. Orang tua menganggap anak merupakan tanggung jawabnya, yang berarti segala yang dikehendakinya merupakan kebenaran demi kebaikan anak, sehingga cenderung kurang peka terhadap kebutuhan dan pemahaman anak. Yang kedua itu ada permisif. Itu terjadi ketika penerimaan tinggi dan kontrol yang rendah. Biasanya orang tua cenderung memberikan banyak kebebasan pada anak dengan memaklumi segala perilaku dan tindakan anak, namun kurang menuntut tanggung jawab anak. Orang tua akan menyediakan diri sebagai sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan anak, tetapi membiarkan anak mengatur dirinya sendiri. Tidak peduli ketika penerimaan rendah dan kontrol rendah, orang tua cenderung terlalu memberikan kebebasan pada anak, tidak peduli juga terhadap kebutuhannya. Otoritatif, yakni jika terdapat penerimaan yang tinggi dan kontrol yang tinggi, orang tua akan memberikan tuntutan yang masuk akal.
karena terdapat penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Terdapat juga penguatan yang konsisten dan disertai dengan kepekaan dan penerimaan terhadap anak. Orang tua akan cenderung mendorong anak mematuhi aturan dengan kesadaran diri, sehingga akan menghargai kedirian anak dan kualitas pribadi yang dimiliki sebagai unikan pribadi. Stimulasi optimal, pentingnya parenting behavior, yaitu stimulasi optimal menjadi bagian dalam tumbuh kembang anak. Stimulasi pada anak kerap tidak optimal didapatkan anak. Itu dikarenakan orang tua sering melupakan pentingnya menjaga parenting behavior dalam pengasuhan anak. Result Verali mengatakan tentang yang dihadapi oleh orang tua dalam memberikan stimulasi optimal adalah untuk menghadirkan quality time yang berkualitas. Sebab seringkali orang tua merasa lelah karena banyak pekerjaan, stres, dan merasa tidak pernah cukup waktu dihabiskan bersama anak. Kurangnya pemahaman tentang parenting behavior termasuk kurang peka dalam memahami kebutuhan anak. Karenanya parenting behavior orang tua harus dijaga ke arah positif. Sebagai contoh, melakukan kegiatan yang disukai oleh anak antara lain menggunakan musik dan tari sebagai sarana bermain dengan anak, di mana interaksi orang tua dengan anak ada pada level playing field, yang dimaksud sebagai keadaan saat interaksi berjalan akrab, hangat, dan berlangsung dua arah. Salah satu cara paling sederhana untuk menerapkan hal itu adalah dengan mengajak anak dengan musik dan tari, khususnya antara orang tua dan anak. Perkembangan kemampuan komunikasi, kemampuan empati sebagai salah satu ciri kompetensi emosional yang berperan besar bagi kemampuan keterampilan sosial seperti kemampuan bekerja sama dan menolong orang lain suatu hari nanti. Pada kesimpulannya, menjadi orang tua adalah tahapan alamiah dalam kehidupan seseorang. Orang bisa menjadi orang tua dengan meniru atau menuruni dengan cara orang tua mereka sebelumnya. Akan tetapi dalam mengasuh anak diperlukan lebih dari sekedar menjadi orang tua, yakni diperlukan pengetahuan dalam mendidik anak, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan berkeluarga atau disebut parenting. Terima kasih. Masa menjadi orang tua adalah terhadap tahap alamiah dalam kehidupan seorang. Orang bisa menjadi orang tua dengan meniru atau menuruni dari cara orang tua mereka sebelumnya. Akan tetapi ternyata dalam mengasuh anak diperlukan lebih dari sekedar menjadi orang tua, yaitu diperlukan pengetahuan dalam mendidik anak dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan berkeluarga atau disebut parenting.